Cinta Sang Pewaris. Bab 75. Di sisi lain, di gerbang Universitas Jiangcheng. Duduk di Benli Xie Huaqiang, Fendi Zanders melihat dokumen di tangannya satu persatu. Namun setelah membaca semua materi, Fendi Zanders terkejut saat mengetahui bahwa Huang Feng yang dilihatnya tadi malam tidak termasuk dalam materi tersebut. Xiao Qiang, apakah kamu yakin semua informasi tentang orang bernama Huang Feng ada di sini? Fendi Zanders meletakkan informasinya dan bertanya pada Xie Huaqiang dengan ekspresi serius. Saya yakin, saya meminta seseorang untuk menemukan materi ini. Meskipun dia bukan penduduk asli Jiangcheng, selama dia belajar atau bekerja di Jiangcheng, saya telah mengumpulkan informasinya, jadi informasi ini adalah yang paling akurat. Xie Huaqiang menjawab dengan lembut. Lalu kenapa orang yang kucari tidak ada? Melihat informasi di tangannya, Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi bingung. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya, karena Xie Huaqiang telah mengumpulkan semua informasi tentang Huang Feng, mengapa orang yang dia lihat tadi malam tidak ada di sana. Tuan Zanders, apakah Anda yakin nama asli orang itu adalah Huang Feng? Melihat tatapan bingung Fendi Zanders, Xie Huaqiang ragu-ragu sejenak dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Ini. Setelah Fendi Zanders mendengar pertanyaan Xie Huaqiang, kilatan cahaya muncul di matanya. Karena dia menemukan bahwa dia tidak yakin apakah orang yang mencuri akunnya adalah Huang Feng. Bagaimanapun, Fendi Zanders belum pernah melihat kartu identitas orang itu. Tuan Zanders, informasi saya ini diberikan kepada saya oleh orang dari Departemen Pendaftaran Rumah Tangga. Tidak mungkin membuat kesalahan, tetapi jika nama pihak lain sama sekali bukan Huang Feng, atau nama samaran adalah Huang Feng, maka saya tidak punya cara untuk menemukan orang ini informasi. Xie Huaqiang memandang Fendi Zanders dan menjelaskan dengan lembut. Kalau begitu, ini sedikit merepotkan. Fendi Zanders menghela nafas pelan. Tuan Zanders, apakah Anda mengetahui informasi lain tentang orang ini? Misalnya, apakah Anda memiliki foto atau nomor ponsel? Xie Huaqiang bertanya. Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan. Maka masalah ini memang agak merepotkan. Xie Huaqiang merasa sedikit tidak berdaya saat ini, tidak tahu bagaimana menemukan orang yang dicari Fendi Zanders. Baiklah, aku akan kembali dan mencari cara untuk memotret orang itu, dan aku akan mengirimkannya kepadamu setelah aku mengambil fotonya. Fendi Zanders tahu bahwa mustahil menemukan Huang Feng hanya dengan satu nama. Jadi sekarang Fendi Zanders hanya bisa menunggu Huang Feng muncul lagi di rumah Mina, lalu mencari kesempatan untuk diam-diam mengambil foto Huang Feng untuk Xie Huaqiang. Itulah satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang. Xie Huaqiang sedikit mengangguk. Oke, bantu aku menangani masalah Ye Xiaolong, ada yang harus aku lakukan nanti. Sambil berbicara, Fendi Zanders mengulurkan tangannya untuk membuka pintu dan keluar dari mobil. Setelah Xie Huaqiang melihat Fendi Zanders pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Tianhu. Jingle bell. Setelah telepon berdering beberapa kali, Ye Tianhu menjawab telepon, dan berkata dengan nada yang sangat hormat, Saudara Qiang, apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Di mana kakakmu Ye Xiaolong? Biarkan dia yang mengangkat telepon. Xie Huaqiang tampaknya menjadi orang yang berbeda saat ini, dan berkata dengan nada mendominasi. Ye Tianhu menemukan bahwa nada suara Xie Huaqiang salah, dan dia berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik, jadi dia segera menyerahkan telepon kepada Ye Xiaolong di sampingnya. Qiang, Saudara Qiang. Kamu, apa ada yang harus kamu lakukan? Setelah menjawab telepon, Ye Xiaolong tergagap dan bertanya. Apakah kamu menyinggung pembawa berita wanita bernama Mina? Xie Huaqiang bertanya dengan nada dingin. Mina. Ye Xiaolong langsung tercengang saat mendengar nama itu. Saya memberi Anda waktu 2 jam untuk meminta maaf kepada Mina, dan Anda tidak boleh memprovokasi dia lagi, jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Ketika Xie Huaqiang mendengar nada suara Ye Xiaolong, dia bisa merasakan bahwa Ye Xiaolong pasti mengenal Mina, jadi dia mengatakannya secara langsung. Oke, begitu. Ye Xiaolong dengan gemetar menyetujuinya, dan kemudian melanjutkan, Saudara Qiang, apakah kamu tahu Mina ini? Bip bip. Xie Huaqiang mengabaikan Ye Xiaolong, langsung menutup telepon, dan pergi. Mendengar nada sibuk di ujung telepon, Ye Xiaolong tercengang. Karena dia mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Mina sebelumnya, dan menemukan bahwa Mina tidak mengenal siapapun di Jiangcheng, jadi dia berani melakukan sesuatu pada Mina. Tapi dia tidak mengerti, kenapa Mina ini bisa mengenal kakak seperti Xie Huaqiang. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders berpisah dari Xie Huaqiang, dia berjalan langsung menuju rumahnya. Meskipun Fendi Zanders menemukan Ye Xiao di Jiangcheng dengan bantuan Xie Huaqiang, dia membantu Mina memecahkan masalah besar. Namun Fendi Zanders tidak mengetahui identitas asli Huang Feng itu, sehingga Fendi Zanders masih sangat mengkhawatirkan keselamatan Mina, takut terjadi sesuatu padanya. Berdengung. Saat Fendi Zanders hendak pulang, ponselnya tiba-tiba bergetar.
Fendi Zanders awalnya mengira ada berita dari Xie Huaqiang, jadi dia menghubungkan telepon tanpa memikirkannya. Tuan Zanders, halo. Namun bukan suara Xie Huaqiang yang keluar dari ujung telepon, melainkan suara wanita yang seksi dan provokatif. Begitu Fendi Zanders mendengarnya, dia tahu bahwa orang yang meneleponnya tidak lain adalah Liu Chenwei, manajer wanita yang telah mempersulitnya di departemen penjualan. Liu Chenwei merupakan wanita dengan sosok seksi, penampilan menawan, dan aura dewasa di tubuhnya. Dia hanyalah Yuji standar, dan suaranya juga memiliki godaan unik dari Yuji, sehingga Fendi Zanders dapat mengenalinya begitu dia mendengarnya. Bagaimana kamu tahu nomor teleponku? Fendi Zanders tertegun sejenak dan kemudian bertanya dengan lembut. Aku mendapat nomor teleponmu dari Sulu. Liu Chenwei menjawab dengan manis. Oh, ada apa denganmu? Fendi Zanders memang memberitahu Sulu nomor teleponnya sebelumnya, jadi wajar jika Liu Chenwei mendapatkan nomor teleponnya. Ini Tuan Zanders. Bukankah saya sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa perusahaan kita telah membuka real estate villa baru? Ada villa, baik dari segi ukuran maupun lokasi, yang sangat bagus. Harganya mungkin sedikit lebih mahal. Tapi seharusnya tidak menjadi masalah bagimu, apakah kamu punya waktu di sore hari? Bagaimana kalau aku mengajakmu melihat rumah? Liu Chenwei berkata dengan tergesa-gesa. Fendi Zanders ragu-ragu ketika mendengar kata-kata Liu Chenwei, meskipun Fendi Zanders sebenarnya tidak melakukan apa-apa di sore hari. Tapi dia selalu mengkhawatirkan keselamatan Mina, jadi dia sedang tidak mood untuk melihat-lihat rumahnya sekarang. Tuan Zanders, villa ini adalah raja real estate kami. Jika Anda tidak bergegas, kemungkinan besar orang lain akan membelinya. Liu Chenwei memperhatikan bahwa Fendi Zanders sepertinya masih ragu-ragu, jadi dia buru-buru berkata. Tidak apa-apa, lagi pula, aku tidak ada urusan, jadi ayo pergi dan lihat. Fendi Zanders langsung menyetujuinya. Bagus sekali, Tuan Zanders, di mana Anda sekarang? Saya akan menjemput Anda. Liu Chenwei berkata dengan penuh semangat. Saya di komunitas Yaxuan. Ketika Fendi Zanders mendengar bahwa Liu Chenwei akan datang menjemputnya, dia tidak terlalu banyak berpikir dan memberitahukan lokasinya secara langsung. Baiklah, aku akan segera menjemputmu. Setelah Liu Chenwei setuju, dia langsung menutup telepon. Fendi Zanders memasukkan telepon ke dalam sakunya, lalu berdiri di depan gerbang komunitas dan menunggu Liu Chenwei datang. Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba menemukan sosok familiar berjalan ke arahnya.